SDG 2 telah menargetkan zero hunger, tapi lebih dari 21,5% anak di Indonesia mengalami stunting pada tahun 2023. Masalah ini bukan hanya menghambat dari pertumbuhan fisik mereka, tapi juga menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan mereka. Kekurangan gizi kronis juga dapat menurunkan ekonomi hingga 2-3% dari PDB setiap tahunnya. Melalui program MBG, tentunya pemerintah dapat menyediakan makanan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Selanjutnya ada evidence ataupun tantangan. Yang pertama, distribusi dan harga pangan tidak merata, seperti harga pangan antar daerah, beras ataupun minyak goreng tidak merata. Lalu yang kedua, ketergantungan pada bahan makan tertentu, seperti masyarakat masih berfokus pada beras dan juga mie instan. Lalu yang ketiga, krisis pangan lokal dan juga rantai pasok tidak stabil. Contoh nyatanya seperti 2022 hingga 2023, minyak goreng masih tidak rata. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok makanan tidak stabil. Lalu yang terakhir, ketimpangan ekonomi dan juga kemiskinan. Warga yang miskin sulit mendapatkan makanan bergizi. Hal ini menyebabkan mereka akan mendapatkan penyakit gizi. Nah, selanjutnya adalah indikator dan target. Untuk target yang pertama adalah pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan juga menjamin akses pangan yang setara terhadap seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk target yang kedua adalah pada tahun 2030 mengakhiri skala jenis kasus stunting dan juga malnutrisi. Dan target yang ketiga adalah pada tahun 2030 kita dapat melipat gandakan pangan dan juga meningkatkan pendapatan produsen skala kecil. Untuk indikator dan datanya kalian dapat lihat. Nah, teman aku kan udah bacain tuh tentang indikator dan target. Nah, ini aku akan tunjukin nih rangkaian berpikir dari the meaning of purpose. Nah, kalian bisa lihat di atas, kalau itu tuh tujuan utamanya, the mind-nya itu adalah setiap manusia mendapatkan hak terhadap makanan bergizi tanpa melihat ras dan agamanya. Lalu aksi apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kami tuh secara garis besar membagi menjadi 3 aksi. Aksi sebagai individu, terhadap lingkungan dan secara luas. Sebagai individu, secara garis besar itu tentang bagaimana kita mencapai zero food waste tanpa kita tuh tidak menghasilkan sisa makanan. Lalu untuk yang kedua itu terhadap lingkungan, itu dengan bentuk berbagi jika kita memiliki makanan berlebih. Lalu diakhiri dengan secara luas itu tuh dengan cara mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap ketahanan pangan. Nah, jadi guys, terdapat 3 masalah dan 3 solusi dalam SDG 2 ini. Masalah yang pertama, banyak sekali masyarakat yang kurang mendapatkan makanan yang bergizi. Lalu, solusinya dengan memperluas distribusi makanan lokal. Lalu yang kedua, banyak sekali ibu dan anak yang kekurangan gizi. Lalu, solusi yang kedua ini adalah dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat dan sekolah. Lalu yang terakhir, banyak sekali petani lokal yang kurang dalam modal, alat, dan juga pengetahuan modern. Lalu solusinya dengan memberikan pelatihan terhadap petani-petani kecil.